Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem penginderaan jauh. Dari sistem penginderaan jauh terdapat subbab pembahasannya. Yang pertama ada wahana dan sensor. Yang kedua ada sensor fotografik. Yang ketiga ada sensor elektrik. 4. Fisika penginderaan jauh. Yang kelima spektrum elektromagnetik. Yang keenam hambatan dari atmosfer. Dan yang ketujuh ada hamburan cahaya. Yang pertama, wahana dan sensor. Wahana adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data penginderaan jarak jauh. Berdasarkan ketinggian, persaudaraan, dan tempat pemantauannya, maka wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, pesawat terbang rendah menengah. Ketinggian pendaratannya antara 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Yang kedua ada pesawat terbang tinggi. Ketinggian pendaratannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Yang ketiga ada satelit. Peredarannya antara 400 km sampai 900 km di luar atmosfer. Yang kedua ada sensor. Sensor berfungsi menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan resolusi spesial. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi 2. Yang pertama sensor fotografik dan yang kedua ada sensor elektronik. Subbab yang kedua ada sensor fotografik. Sensor fotografik yaitu sensor yang berupa kamera menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Keuntungan menggunakan sensor fotografi antara lain. Pertama ada caranya sederhana seperti proses pemotretan biasa. Yang kedua biayanya tidak terlalu mahal. Yang ketiga resolusinya spasialnya baik. Subbab yang ketiga ada sensor elektronik. Sensor elektronik merupakan sensor yang menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik. Hasil akhir dari sensor elektronik yaitu citra penginderaan jauh atau lebih dikenal dengan citra. Pemrosesan menjadi citra dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu sebagai berikut. Yang pertama dengan memotret data yang direkam dengan pita magnetik yang diwujudkan secara visual pada layar monitor. Yang kedua dengan menggunakan film perekam khusus hasilnya berupa foto yang disebut citra penginderaan jauh. Hubungan antara sistem penginderaan jauh, wahana, dan sensor. Yang pertama, fotografik, sistem penginderaan jauh, wahana, balon udara dan pesawat udara, sensor, kamera. Yang kedua ada thermal, wahananya pesawat udara, sensornya scanner. Yang ketiga ada gelombang mikro dan radar, wahana pesawat udara dan satelit, sensor, scanner. Yang keempat satelit, wahana satelit, sensor, scanner. Subbab yang keempat adalah fisika penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu seni dan teknologi mengenai proses memperoleh informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisis data yang diakuisisi oleh suatu alat tanpa adanya kontak langsung. Tenaga penghubung yang membawa dari objek ke sensor diberikan menjadi 2, yaitu tenaga alam dan tenaga buatan. Tenaga alam merupakan tenaga yang berasal dari alam. Misalnya sensor matahari, emisi atau pancaran suhu benda-benda yang ada di permukaan bumi. Biasanya tenaga seperti ini digunakan untuk penginderaan pasif. Tenaga buatan merupakan tenaga yang dibuat untuk sistem penginderaan jauh. Contohnya sinar radar dan digunakan untuk penginderaan jauh aktif. 5 komponen penting di dalam penginderaan jauh. Yang pertama, matahari sebagai sumber energi utama karena terletak pada tempat tertinggi. Yang kedua ada atmosfer sebagai media yang bersifat menyerap, memantulkan, menghambarkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Yang ketiga ada objek yang dapat memantulkan spektrum elektromagnetik yang diterima atau memancarkan spektrum elektromagnetik di dalam objek tersebut. Yang keempat ada radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan. Yang kelima ada alat penginderaan atau sensor yang merupakan alat penerima dan perekam radiasi atau emisi spektrum elektromagnetik yang datang dari objek. Secara umum, proses dan elemen yang terkait dalam sistem penginderaan jauh meliputi 2 proses, yaitu proses perolehan data berupa sumber energi
Perolehan energi melalui atmosfer, interaksi objek dengan sensor, wahana atau baik berupa satelit atau pesawat terbang, dan output baik berupa grafis atau numerik. Yang kedua ada analisis data, yaitu proses menganalisis atau pemisahan dengan penarikan batas tertentu untuk memisahkan objek pada citra dengan menggunakan alat interpretasi dan pengamatan. Subbab yang kelima ada spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi terbesar, yaitu gelombang radio dan televisi, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Dampak positif dari sinar elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio dan televisi dapat digunakan untuk komunikasi radio dan komunikasi satelit. Yang kedua, gelombang mikro dapat digunakan untuk pemanasan microwave, untuk menganalisis struktur atomik dan molekul, dan digunakan untuk mendeteksi satu objek, atau memandu pendaratan pesawat, membantu pengamatan kapal laut pada cuaca tertentu dan menentukan arah posisi yang tepat. Yang ketiga, inframerah. Data digunakan untuk terapi fisik, untuk fotografi pemetaan SDA, dan mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail, dan juga digunakan untuk remote control pada alat elektronik dan lain-lain. Dampak negatif dari sinar elektromagnetik yaitu yang pertama, dapat menyebabkan tumbuhan lambat dalam bertumbuh DNA dan nada beberapa yang menyebabkan tumbuhan menjadi kerdil. Pada manusia, kelebihan sinar UV akan mengakibatkan kanker kulit, katarak, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Ketiga, pulsa dari microwave dapat menyebabkan efek stres pada kimia saraf otak. Yang keempat, radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, sakit kepala, kelelahan, dan juga hilang memori. Pemakaian HP yang berlebihan dapat menyebabkan kanker otak. Yang kelima, sinar UV dapat menyebabkan keriput di wajah dan noda gelap. Subbab yang keenam adalah hambatan dari atmosfer. Hambatan dari atmosfer. Tenaga elektromagnetik dalam jendela atmosfer tidak dapat mencapai permukaan bumi secara utuh karena sebagian daripadanya mengalami hambatan oleh atmosfer. Hambatan-hambatan ini disebabkan oleh butir-butir yang ada pada atmosfer seperti debu, uap air, dan gas. Proses hambatan terjadi dalam bentuk serapan, pemantulan, dan juga hamburan. Sub yang ketujuh ada hamburan cahaya. Hamburan cahaya adalah fenomena penyerapan dan pemancaran cahaya oleh partikel-partikel gas, di mana cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik akan menabrak partikel atmosfer yang berukuran besar, sehingga menyebabkan radiasi elektromagnetik tersebut dihamburkan. Hamburan mengakibatkan terjadinya berbagai pembelokan arah pancaran gelombang elektromagnetik dari jalurnya. Sedangkan penyerapan menimbulkan pemindahan energi dari gelombang elektromagnetik ke partikel atmosfer penyerap gelombang tersebut. Hamburan cahaya. Partikel-partikel penyebab terjadinya hamburan diantaranya adalah partikel oksigen, nitrogen, dan ozon. Perilaku hamburan tergantung pada nilai indeks refraktif dan parameter ukuran seperti formula berikut. X sama dengan 2pi R per lambda. Macam-macam hamburan. Yang pertama ada hamburan Rayleigh. Yang kedua hamburan Main. Tiga ada hamburan non-selektif. Hamburan Rayleigh. Hamburan Rayleigh terjadi ketika panjang gelombang radiasi lebih besar dibanding dengan ukuran partikel penghambur. Ciri-ciri hamburan Rayleigh terjadi pada ketinggian antara 4.500 sampai 9.000 meter. Terjadi pada gelombang pendek, cuaca cerah, dan mengandung gas nitrogen dan oksigen. Jumlah radiasi gelombang elektromagnetik yang terhambur dapat didekati dengan menggunakan koefisien volume hamburan berikut. Sigma lambda sama dengan 4pi 2 NV 2 N2 N pangkat 2 NO2 kali 2 per lambda 4 dalam kurung N2 per NO2 kali 2. Keterangan N sama dengan jumlah partikel per cm kubik, V sama dengan volume partikel penghambur, lambda panjang gelombang
radiasi, N indeks refraksi partikel, N0 sama dengan indeks refraksi medium. Yang kedua ada hamburan Mi. Hamburan Mi adalah hamburan yang terjadi jika garis tengah partikel atmosfer sama dengan panjang gelombang yang diindra. Hamburan Mi terisi oleh material-material yang diameternya hampir sama dengan spektrum tampak karena inti kebiruan ini menempati lampiran atmosfer yang tersebut di bawah hamburan Rayleigh. Ciri-ciri hamburan Mi terjadi pada cuaca berwarna, terjadi pada gelombang panjang, terjadi pada ketinggian kurang dari 4.500 meter. Besar koefisien hamburan dapat didekati dengan formula berikut. Sigma lambda sama dengan 105 pi A1 A2 A pangkat 2 N A K A, N A pangkat 2 dA. N A jumlah partikel pada A plus dA. K A, N penampang melintang hamburan. A radius partikel-partikel spektris, N indeks refraksi partikel. Yang ketiga ada hamburan non-selektif. Hamburan non-selektif merupakan hamburan yang menghamburkan hampir seluruh spektrum tampak di atmosfer. Hamburan non-selektif terjadi ketika gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan partikel atmosferik yang berukuran lebih besar dari panjang gelombangnya. Hamburan ini memiliki diameter material yang lebih besar dari spektrum tampak dengan material seperti debu, asap, uap air, CO3, dan sebagainya. Hamburan ini dicirikan dengan warna langit yang gelap atau awan cumulonimbus. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.